Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, channel Ikanisasi, sebuah channel edukasi yang akan berbagi pengalaman, pengetahuan, serta tips dan trik di dunia perikanan. Oke, baik. Pada vlog kali ini, gue mencoba akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara berbudidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Oke, jika kalian ingin tahu bagaimana caranya, ikuti terus video ini. Baik teman-teman, sekarang gue udah berada di kolam bioflok pribadi. Ini adalah contoh kolam bioflok dengan diameter 3. Ini gue isi sebanyak 600 ekor kurang lebih. Ini gambarannya. Oke, baiknya sebelum kita memulai budidaya, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah ketersediaan kolam. Umumnya kolam bioflok adalah berbentuk bundar, tapi sebenarnya itu bukan patokan. Kita bisa membuat dalam bentuk persegi 4, persegi panjang, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi pada kesempatan kali ini gue akan berbagi pengalaman pribadi bagaimana cara pembuatan kolam bioflok yang bentuknya bundar. Tapi kita di sini akan menggunakan diameter 3. Kalau kalian masih penasaran, ikutin videonya. Baiklah teman-teman, ini adalah penampakan kolam bioflok yang sedang gue garap. Dan di sebelah ini tadi kolam yang barusan kawan-kawan lihat. Ini bentuk jadinya dan ini bentuk mentahnya. Pada kesempatan kali ini gue akan kupas tuntas bagaimana cara pembuatan kolam bioflok dari model paling dasar seperti di sana sehingga menjadi kolam yang ada di sebelah sana. Oke, langsung saja. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin membuat kolam bioflok dengan diameter 3. Pertama, kita persiapkan wear mesh. Jadi buat kawan-kawan atau teman-teman yang belum tahu, wear mesh itu apa? Wear mesh itu ini. Ini namanya wear mesh. Ukuran wear mesh ini itu dimulai dari ukuran 5 mili, 6, 7 dan seterusnya. Tapi umumnya dalam pembudidayaan sistem bioflok yang digunakan hanya ukuran 5, 6 dan 7. Karena untuk ukuran yang lebih besar itu biasanya digunakan untuk cor-coran atau pondasi. Nah, wear mesh yang saya punya ini itu awalnya berbentuk kotak atau persegi panjang, dimana dia mempunyai panjang 540 cm dan lebar 210 cm kurang lebihnya. Sebelum kita membuat atau membentuk dalam bentuk bundar seperti ini, pertama-tama dari bentuk persegi panjang tersebut kita belah menjadi dua. Kita belah menjadi dua persis, jadi lebar yang tadinya 220 kita bagi dua sehingga menjadi 110 cm. Setelah itu kita pinggirkan terlebih dahulu, tidak langsung membuat lingkaran seperti ini. Cara membuat lingkaran yang ideal adalah kita tentukan titik awalnya terlebih dahulu. Seperti di sana itu ada paralon ya, titik awal di sana. Kita tarik benang ukuran 150 cm atau 1,5 meter untuk mencari kolam diameter 3. Setelah itu kita tarik dalam bentuk lingkaran menggunakan tali. Tarik dalam bentuk lingkaran. Sudah itu kita akan menemukan kolam diameter 3. Kalau mungkin teman-teman ada yang ingin langsung membuat dengan kolam diameter 3, sebenarnya kalian bisa juga melakukannya dengan cara langsung memotongnya menjadi panjang 9 meter. Tetapi jika kalian masih ragu, kalian bisa mengikuti saran saya tadi. Nah, untuk proses selanjutnya adalah proses pemasangan batu bata. Pasangan batu bata sini.
batu bata di sini itu sifatnya pilihan atau alternatif, karena dengan wear mesh ukuran 6, kebetulan yang saya pakai ini ukuran 6, itu sudah bisa menampung kekuatan air di kolam ini. Jadi saya akan memberi contoh. Ini adalah kolam saya yang tidak menggunakan batu bata di bawahnya. Jadi di sini murni menggunakan kekuatan wear mesh. Ya. Oke, kita lanjut lagi video sebelah sini. Jadi sifatnya hanya pilihan sementara. Tapi kalau untuk diameter 4 atau diameter 5, saya sarankan diwajibkan menggunakan batu bata, karena untuk kekuatan air itu tertumpu di bagian bawah, dia tidak di bagian atas. Saya punya pengalaman pribadi ketika saya membuat kolam persegi 4 panjang tidak menggunakan batu bata dengan volume air yang cukup banyak. Akhirnya wear mesh tersebut jebol ya, karena kolam yang kita buat itu ukurannya cukup besar, bisa dikatakan diameter 4 atau diameter 5, cuman itu bentuknya dalam bentuk persegi panjang. Oke, kita lanjut ya. Sudah sampai sini sudah cukup jelas teman-teman. Nah, untuk sistem pembuangannya kita menggunakan sistem central drain, di mana central drain itu bertumpu pada satu pembuangan di tengah di sana. Pipanya sendiri kita gunakan pipa yang ukuran 2,5 inch. Sebenarnya tidak ada ukuran pasti, keharusan harus menggunakan 2, 3 atau 4, itu selera kawan-kawan. Cuma ukuran ini akan berpengaruh ketika nanti kawan-kawan ingin memanen. Kalau mana ukurannya lebih besar, tentunya proses pemanenannya atau pengeringan airnya itu juga lebih cepat. Untuk sistem pembuangannya, ini sebagai contoh. Kalau kawan-kawan mau mencontoh, bisa dicontoh. Oke, kita di sini ada yang namanya kontrol air, ya, kontrol air. Jadi di sini untuk mengatur ketinggian air, manakala kita ingin membuang sebagian, ya, sebagian air yang sekiranya tidak kita butuhkan. Nah, sementara di bagian bawah ini adalah sebagai pusat pembuangan, dimana kalau kita ingin melakukan pengeringan atau pemanenan kita bisa menggunakan stop run seperti ini ya. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah tahap pemasangan wear mesh. Setelah wear mesh kita bagi dua, kita letakkan wear mesh tersebut di dalam lingkaran yang sudah kita tentukan. Untuk contoh kolam yang akan gue ajarin ini adalah kita menggunakan diameter 3. Nanti kita paskan dengan diameter tersebut. Lebih baik mengecil tapi jangan membesar. Karena apa? Karena ketika kalian pemasangannya lebih kecil, itu akan lebih ngepres atau mengepas ke terpal yang sudah kita pesan. Tapi kalau dia lebih besar atau lebih lebar, itu nanti terpal tersebut mengakibatkan menggantung, jadi tidak nempel ke tepian wear mesh itu sendiri. Nah, ketika kita membagi wear mesh menjadi dua, tentunya nanti akan ada bagian yang bolong. Nah, bagian bolong tersebut teman-teman bisa letakkan di atas ataupun di bawah. Kalau teman-teman ingin meletakkan di atas, nanti kita tambahkan dengan besi ukuran yang sama. Di sini kebetulan gue menggunakan wear mesh ukuran 6 mili, berarti nanti gue bakal las atau berikan tambahan menggunakan besi 6 mili ya, dilas keliling.
Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses pengelasan. Tapi sebelum kita las, alangkah lebih baiknya kalau kita bendrat terlebih dahulu. Kita kencangkan, kita bentuk polanya. Gue saranin kalian lebihkan satu kotak, ya. Jangan pas di sambungan, jadi ketemu ini dengan ini, karena untuk segi kekuatan itu agak kurang menurut pengalaman gue pribadi. Jadi yang di sebelah sini kalian kosongkan satu kotak, yang di bagian ujung sana juga, atau kalian bagian paling belakang daripada bermas itu juga kalian kosongkan satu kotak. Setelah kalian bendrat, baru nanti kalian masuk ke proses pengelasan. Setelah selesai masuk ke proses pengelasan, baru kita masuk ke tahap selanjutnya, adalah tahap pemberian dasaran kolam. Sini dasaran kolam gue menggunakan serbuk gergaji, ya. Serbuk gergaji ini cuma contoh aja. Serbuk gergaji keliling. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari benda-benda tajam yang tersisa atau yang tidak terdeteksi oleh tangan atau kita waktu kita membuat dasaran kolam. Tapi itu juga sifatnya hanya pilihan. Kalau di tempat kalian tidak ada serbuk gergaji, kalian bisa menggunakan pasir, atau kalian bisa menggunakan bekas baliho ataupun bekas spanduk untuk bagian dasarnya. Intinya pastikan bagian dasar itu tidak ada benda-benda lancip sehingga bisa merusak terpal. Nah, setelah masuk ke tahap pemberian dasaran kolam, kita memberikan lapisan di bagian atas menggunakan selang, ya, menggunakan selang. Selang ini kita cari yang paling murah saja, tidak perlu mahal-mahal. Kita potong jadi dua, kita taruh, kita letakkan di bagian atas. Tujuannya apa? Agar terpal bagian atas ini tidak cepat rusak karena terjadi gesekan, ya. Tapi ada hal yang lebih penting juga sebelum kita masuk ke sana, adalah proses pengecatan. Karena kolam bioflok ini merupakan suatu investasi, artinya kita ingin mengeluarkan di awal lebih banyak, tapi ini akan berguna untuk masa yang akan datang atau kontinuitas. Jadi kita cat. Saran saya catnya adalah menggunakan cat minyak supaya untuk menghindari korosi. Rata-rata kolam saya cat untuk menghindari korosi. Setelah pengecatan, setelah pemasangan selang, dan setelah pemberian dasar kolam, baru kita pasangkan terpal. Terpalnya ini terpal yang kita pesan sudah dalam bentuk bundar. Jadi kebetulan saya menggunakan kolam bundar, saya memesannya dalam bentuk bundar. Oke, mungkin itu saja video dari gue. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jika kalian ingin terus mengikuti channel gue, jangan lupa di subscribe, di like, and share. Pesan gue adalah lebih baik gagal mencoba daripada sukses dalam hayalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.